nilai jualnya Bali itu apa? Iya. Keindahan alam itu hanya supporting system kalau menurut saya. Iya. Tradisinya, bahkan mohon maaf, mereka hanya menaruh canang sederhana banget itu. Iya. Yang di sini itu sudah menjadi ikon sampai dimasukkan ke postcard dan sebagainya. Bali itu sebenarnya apa? Ampura sebenarnya. Itu heritage-nya yang dijual. Jadi apapun yang terjadi di Bali tidak akan terganggu karena apa? Culture-nya itu yang diutamakan. Benar. Kita juga memiliki itu. Nah, ini peran kita bersama nih. Saya inginnya itu kan dalam podcast kita itu kan ada eksekutifnya di sini itu kan. Baik. Ada eksekutif, ada legislatif sehingga apa? Ada output yang akan keluar dari sini gitu kan. Ya, di Denpasar, saya gini kan di Denpasar, one family, one kris. Satu keluarga, satu kris. Keharusan, kewajiban. Open your mind, bicara santai. Hari ini saya sedang di acara pameran keris. Ini salah satu ikon budaya yang sangat luar biasa. Kebetulan acaranya ini di NTB, di Lombok. Seperti yang saya pegang sekarang, ini keris salah satu ikon sejarah yang harusnya kita jaga. Selamat sore Bang Pandai, Bang Habibie dan Bang Lalu. Selamat sore. Selalu sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Kira-kira kalau anak muda itu harus selalu sehat. Apalagi kalau bicara tentang budaya, bicara tentang keris, rasa-rasanya kalau anak mudanya apatis dengan kebudayaan, ini keris bisa hilang Bang di permukaan. Nah, bicara tentang event nih Bang Habibie, saya mulai dari Bang Habibie dulu. Siap. Ya, kita tahu kan keris ini adalah salah satu warisan budaya leluhur nenek moyang Indonesia gitu. Oh iya benar. Rasa-rasanya kalau anak mudanya apatis, nggak suka sama keris itu nggak keren kayaknya Bang. Pandangannya seperti apa Bang? Ya, pertama keris ini sudah diakui oleh UNESCO kan sebagai warisan budaya tak benda. Itu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang asli adalah milik budaya ini harus kita pertahankan. Ya gitu. Jadi makanya kami dari komunitas itu melalui event ini kami mencoba untuk itu memperkenalkan ya kepada anak muda, kepada masyarakat Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat seperti itu. Khususnya di Lombok nih, Ya. Bang. Minat nggak orang-orang dengan keris? Atau jangan-jangan nih, ini image yang tumbuh di masyarakat nih. Keris ini hanya hobi orang kaya katanya. Oh ini menakutkan. Jadi saya eksploitasi keris dulu ya. Ya. Artinya kenapa saya berbicara eksploitasi ini sejak tahun 58. Baik. Begitu keras pengaruh keris ini, tahun 58 sudah orang sudah senang sama keris. Itu yang kita ketahui. Jadi kalau kita lihat bagaimana antusias masyarakat itu, kita bisa lihat ketika nyongkolan, ketika apa, bahwa dunia budaya perkerisan ini di Nusa Tenggara Barat khususnya itu luar biasa. Di Lombok Tengah, di Mataram, di Lombok Timur, ketika nyongkolan kita bisa melihat di sana antusiasnya seperti apa. Nah, tadi kan sudah di Nusa Tenggara Barat. Sekarang juga kita mau coba tanyain abang saya dari Bali ya. Ya, saya spesialnya di Mas Perak, di kinatahnya, di samplengnya dia. Oke. Ya, Itu yang Mas pegang peraknya itu, Ya, Mas. hiasan perak yang Ya. di Oh Bali. ini Ya. ya. Oke, Mas Spesial. Pandai yang buat yang kayak gini. Ya, spesialnya di sana. Baik, baik, baik. Nah, minat anak-anak muda terhadap keris kalau di Bali itu seperti apa, Bang? Kalau di Bali kalau menurut saya di sana ada satu daerah, ada beberapa daerah yang mengharuskan untuk memakai keris. Oke. Harus memakai keris. Dari kecil dia mungkin dari sudah dewasa umur 14-15 tahun itu sampai tua harus memakai keris. Dalam artian satu wilayah itu mengharuskan saat event tertentu. Oke. Mengharuskan. Apalagi kalau Bali itu budayanya kental banget. Ya. Sama seperti Lombok. Ya. Kalau Lombok itu hampir setiap orang nikah itu harus ada keris itu di Kalau- depan belakang gitu. Kalau Bali Lombok ya mungkin ya sama ya. Sama. Bali Lombok untuk Iya. pernikahan keris juga. Tapi ada di dalam sesajen itu kalau di Bali harus juga ada keris. Di dalam sesajen itu harus ada keris. Harus ada keris. Ya, makanya di Denpasar saya gini kan di Denpasar, one family, one keris. Satu keluarga, satu keris. Keharusan, kewajiban. Ini kan warisan budaya Indonesia kan. Salah satu untuk melestarikan. Baik, Ya, biar baik. kita tidak putus budaya kita. Kalau saya tinggal lobby aja, 3 abang saya di sebelah, kayaknya keris yang di belakang bisa dibawa pulang tuh. Bang Lalu,
pelancong dari Bali datang ke Lombok, dari Lombok pergi ke Bali juga. Apa sih dampaknya keris ini terhadap kuatnya ekonomi kreatif di NTB khususnya? Ya, terima kasih. Jadi saya mau cerita sedikit dari sisi budaya tadi dibahas. Boleh Bang, boleh Bang. Sebenarnya keris itu sebenarnya salah satu salah satu bagian dari aksesoris. Baik. Ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pada saat dia melakukan ritual agama. Kalau di Bali, ritual agama pakai keris. Ke pura mereka pasti pakai keris. Sama sebenarnya kalau kita melihat sasak dalam hal ini, zaman dahulu kala itu sudah merupakan bagian dari aksesoris. Iya. Jadi tidak bisa dipisahkan kalau kita berbicara budaya nih. Baik. Kalau disambungkan ke pariwisata, jadi premium tourism itu adalah heritage, culture. Kalau kita berbicara keunggulan tuh ada keunggulan mutlak, ada keunggulan komparatif. Oke. Keindahan alam, keunggulan komparatif. Tetapi culture itu keunggulan mutlak. Baik. Ada memiliki kesamaan, tetapi dia tidak sama. Nah ini ilmu ini. 4 SKS nih kalau di kampus. Iya, MKDU nih. Iya, siap. Jadi sekarang kita kupas lagi bahwa Bali, Lombok sama andalannya yang saya lihat. Tetapi maaf nih, bukan saya mau berbicara wajar karena saya harus berjualan di daerah saya. Iya. Banyak orang bilang di Bali kita tidak bisa lihat Lombok, tapi di Lombok kita bisa lihat Bali dari sisi culture. Oke. Karena memang ada kemiripan. Ini kan bahasa marketing ini, Dek. Kita berbicara marketing. Saya berbahasa marketing nih sekarang. Iya. Jadi ini yang seharusnya menjadi PR. Bukan menjadi tugas, hanya menjadi tugas semeton kita dari Bali, bukan hanya tugas dari Bang Habibie dan juga bukan tugas dari saya. Baik. Tetapi lebih kepada bagaimana mensinkronkan ini, mengintegrasikan. Tadi adik sebut masalah ekraf. Baik. Beliau ini pelaku ekraf, salah satu. Benar. Di bagian keris itu ada beberapa bagian di situ yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Satu grup maksud saya. Benar. Itu ada pengrajin warangkanya ada. Warangka itu sarung yang dari kayu sama bilah. Oke. Kemudian ada yang dilakukan oleh beliau ini seni tatahnya. Kemudian ada juga bilahnya. Sebenarnya kalau ini bisa dikemas oleh pemerintah, dilihat ini bisa jadi souvenir. Luar biasa kita punya. Benar. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Pak Habibie tadi mengeksploitasi katanya, tapi sayangnya yang dieksploitasi itu dibawa keluar. Artinya peran pemerintah ini dibutuhkan banget. Harusnya dianggarkan dalam APBN, jangan sampai keluar. Baik. Kalau dilihat sekarang sebenarnya ini terjadi culture exchange. Baik. Jadi orang luar memperkenalkan ke kita, wah, kamu pakai gadget aja. Tapi di satu sisi mereka itu mengeksploitasi kekayaan kita dan dibawa keluar. Dan itu justru yang mempunyai nilai yang lebih. Iya. Dan kita, mohon maaf, bukan saya menyanjung, kita harus berkaca dari Bali. Baik. Bali itu sebenarnya apa? Ampura sebenarnya. Itu heritage-nya yang dijual. Jadi apapun yang terjadi di Bali tidak akan terganggu. Karena apa? Culture-nya itu yang diutamakan. Benar. Kita juga memiliki itu. Nah ini peran kita bersama nih. Bukan hanya pecinta keris. Oh iya, harus peran semua. Iya. Ini kecenderungan, ini kritik lah ya. Oh iya, bukan kritik. Enggak, kritik saya. Kalau abang-abang saya nggak usah mengkritik. Ya, satir aja. Nyinggung dikit, halus lah bahasanya. Menarik ya kalau kita duduk dengan budayawan, pelaku di segala sektor itu luar biasa. Banyak ilmu. Ini saya rasanya dapat 4 SKS nih sore ini. Nah, sebelum kita selesai di podcast, kita lanjut lagi nih. Bang, tadi Bang Dalalu bilang kalau harus ada keterlibatan pemerintah daerah khususnya yang ada di NTB. Abang sebagai ketua panitia ya dari event ini, ada nggak merasakan semacam semangat yang sama diperlihatkan oleh pemerintah daerah kita mensupport keris ini, budaya-budaya ini terus tumbuh. Kalau di Bali itu saya banyak teman di UNUT ya. Pemerintah daerahnya itu support betul masalah culture. Nah, kalau di NTB Bang, pemerintah daerahnya seperti apa?
apakah nutup mata masalah kris nih? Padahal ini teman-teman kalau bisa lihat ini keren luar biasa. Saran untuk pemerintah daerah ya. Nah, ini saya bebanin ke abang. Ini pertanyaannya saya tunggu dari kemarin. Pertanyaannya saya tunggu dari kemarin. Kan saya pinginnya itu kan dalam podcast kita itu kan ada eksekutifnya di sini itu kan. Baik. Ada eksekutif, ada legislatif sehingga apa? Ada output yang akan keluar dari sini gitu kan. Harapan apa? Sehingga jelas pemerintah ini betul-betul dukungan terhadap kita itu benar ada gitu kan. Ya. Ya, artinya kalau mau real ini, ya mau real, kita pingin itu sudah berkali-kali ini kita mudah-mudahan nanti pemerintah bisa mendengar, kan? Ada satu hari yang dimana mungkin menggunakan kris sudah ada Sabtu berbudaya, kan? Tapi kita butuh itu apa namanya aturan, kan? Sehingga ada legal standing, biar orang-orang itu mau berkeris setiap satu hari itu berkeris, PNS lah seperti itu. Satu dinas saja kita bisa bayangkan, kan? Efeknya Seperti apa kan? Iya. Jangan-jangan satu kampung tidak sanggup untuk menyelesaikan satu pekerjaan, kan gitu. Berarti kalau Bali satu rumah satu kris, kalau versinya Bang Habibie satu dinas satu kris berarti. Jadi sedikit kalau bisa saya tambahan. tambahkan sedikit. Iya. Apa namanya? Saya tajemin sedikit nih Mas Habibie. Iya, Bang Habibie agak grogi kalau kritisi pemerintah. Kritis aja kalau, Bang. nggak kalau apa-apa. saya kepingin to the point aja. Iya, Dalam baik. hal ini kepala daerah adalah pucuk pimpinan. Cocok. Nah, di NTB kan ada Pak siapa? Pak Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur. Gubernur. Jadi dari saya sih saya tidak melihat kerisnya, tetapi adalah jati diri. Identity. Bali bisa kok, kita nggak bisa. Ampun nih. Nggih, Bali betul, bisa, betul, kenapa betul. kita tidak bisa? Iya, Harus bisa. benar. Nggak usah jauh-jauh kalau mau melihat perkembangan, mau melihat bagaimana, ngapain kita keluar negeri. Indonesia ini kaya. Saya pertajam lagi, kalau seandainya gubernur mengeluarkan surat edaran, Iya. saya tidak berbicara kris ya, saya berbicara berpakaian adat. Bayangkan berapa industri UMKM, ekonomi kreatif Iya. yang bisa dibantu. Saya saja ada berapa set yang saya punya. Kita berbicara udang, kita berbicara bebek, kita berbicara kain. Cukup itu saja. Plus keris. Kalau keris kan sesuai dengan budget. Ya, dan mungkin bahkan Bari kecipratan karena nggak sanggup yang di Lombok untuk Pasti. mengerjakan. Pasti. Satu kabupaten saja, sekitar 2.500 sampai 3.000 ASN. Saya potong deh 1.000 aja. Ada berapa kabupaten kita punya? Ada 10 kabupaten kota di NTB. Kita keris di Sumbawa ada, di Bima ada, di Dompu ada. Hampir semua. Pakaian adat di masing-masing daerah punya. Punya. Berjalan roda perekonomian. Iya. Itu halo efeknya besar. Hanya dengan membuatkan SE. Sekarang SE ada sepertinya, tetapi tidak tegas diterapkan. Cocok. Jadi harus dipakai fine, didenda harusnya. Lo adat tuh lebih tinggi nilainya. Sorry, kalau di Bali, ya ini bukan membandingkan, tapi untuk sesuatu yang lebih baik. Iya. Beliau ini berani bolos kalau ASN, kalau ada apa namanya ada karya Ya, di Banjar. upacara lah. Ya upacara. Nggih, Oke, upacara upacara. di Banjar. Berani dia ini karena apa? Dia takut akan sanksi sosial. Baik. Lah kita sebenarnya dispensasi juga lah. punya itu. Kalau menurut saya Bang, itu untuk kepala daerah yang punya pikiran kira-kira. Ini saya pertajam lagi nih. Iya, saya aja yang pertajam Bang. Ya, saya yakin lah Pak Gubernur kita cukup bijaksana dalam hal ini. Jadi tahun depan gitu kan dianggarkan, kan ada DAK nih, ada perubahan anggaran Oktober. Tinggal dibikinkan saja. Bank NTB ada, pengrajin kita siap kan, Bali support. Siap. Lah sekarang harus diberikan penghargaan kalau menurut saya. Mohon maaf, biaya beliau ke sini dengan apa revenue yang beliau dapatkan belum tentu. Benar. Tetapi karena cinta. Gitu. Cinta budaya, cinta Iya. keris, Bang Pandai akhirnya datang ke Loh iya, Luar kalau biasa. lu mengharapkan revenue, boleh ditanya. Teman-teman juga begitu. Dari Madura ada datang saya kepengen nih, Anda dapat piagam, Anda dapat free
Ferry transport itu karena salah satu pelaku termasuk Pak Habibie. Iya, benar. Kalau pemerintahnya mendukung penuh. Kalau pemerintahnya punya pikiran, didukung. Kalau pemerintah yang nggak punya pikiran, pakai pisau dapur. Nggak usah keris. Bang pandai. Siap. Tadi tuh Bang Lalu sering singgung abang nih masalah kecintaan terhadap keris dan sebagainya. Emang di Bali tuh sekental itu berarti Sangat. kecintaannya terhadap budaya berarti. Kalau kita bicara pemerintah, maaf ya, kalau kita bicara pemerintah di Bali, khususnya ada daerah tertentu, mungkin Bangli, Karangasem, Klungkung. yang saya lihat, Klungkung, setiap upacara yang memakai pakaian adat, mungkin 17 Agustus kita pakai pakaian adat, Baik. nah, mungkin ulang tahun kabupaten kita pakai pakaian adat, yang namanya kepala dinas, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi itu memakai keris diharuskan, tidak boleh tidak. Ini contoh ini. Keren. Masukan ini. Itu tidak boleh tidak. Kalau staf boleh. Boleh. Iya. Yang diharuskan itu satu DPR ya, bupati dulu kan, bupati wakil DPR sampai ke bawahannya Baik. harus memakai keris. Jangan kalah sama Diharuskan. Bali. Iya. Jangan kalah sama Bali. Nilai jualnya Bali itu apa? Iya. Keindahan alam itu hanya supporting system kalau menurut saya. Iya. Tradisinya, bahkan mohon maaf, mereka hanya menaruh canang sederhana banget itu. Iya. Yang di sini Simple. itu sudah menjadi ikon sampai dimasukkan ke postcard Betul. dan sebagainya. Dan Memang orang keren. luar pergi jauh-jauh dari negaranya, bukan dia mencari sesuatu yang sudah ada di negaranya. Iya. Yang belum dia temukan di negaranya itu yang quality tourism tadi. Benar banget. Kenapa Bali bisa eksis? Karena mereka menghidupkan budaya. Itu. Dunia perkerisan. Jadi Salah satunya. Salah Satunya juga berkerisan. siap. Kalau bicara santai sama ahlinya ini, kok saya yang akhirnya ini dipojokin ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya semakin kuat kalau megang budaya, megang keris. Karena gimana pun ya, keris ini adalah salah satu warisan leluhur yang sampai kapanpun harus kita pegang teguh dan kita harus jaga. Kira-kira begitulah. Nah, yang menarik juga nih Bang, ini masalah dunia perkerisan lah, nggak jauh-jauh. Sebagai orang yang sering menyelenggarakan event Bang Habibie perkerisan, banyak sekarang keris itu digunakan oleh orang yang menggunakan praktek-praktek yang nggak benar gitu loh. Seakan-akan itu mengobati orang ya dengan menunjukkan keris. Itu berdampak nggak dengan eksistensi keris itu sebagai warisan budaya kira-kira? Ya, yang pertama ketika imbas dari event ini kan, ya Pak, mendidik masyarakat, mengenalkan itu kan. Nah, jadi kami ketika event itu jarang berbicara masalah esoterisnya. Kami berbicara masalah filosofis dan sebagainya kepada masyarakat. Adapun yang kejadian di luar itu tidak berdampak terhadap perkembangan perkerisan seperti yang di komunitas ataupun di luar komunitas seperti itu. Oke. Jadi harapan kami ketika berevent di sini pemerintah lagi nih loh ya. Iya. Ya, mau mendukung gitu, baik itu dari segi media sosial, media seperti itu. Kayaknya memang bagiannya Bang Habibie sekarang itu selalu kalau nggak kritik, ya nyampein harapan, kira-kira gitu kan. Kemana lagi gitu kan? Iya, pemerintah satu-satunya yang kita harapkan. Ini kita berdiri sendiri loh. Iya. Berdiri sendiri dengan dengan seadanya seperti ini, alhamdulillah. Semuanya bisa tampil gitu. Itu pun dari sumbangan kawan-kawan, kan, dari support teman-teman di perkerisan. Contohnya Omkus, supportnya apa? Penting kampus. Kami ada Handros, semuanya nyumbang, termasuk juga Forjas kan gitu. Mahasiswa loh, mau berbuat. Benar. Termasuk podcast Bicara Santai. Abang kok nggak nyebutin podcastnya? Podcastnya dari Nah, ini yang perlu dipertegas ini. Podcast Bicara Santai, subscribe ya. Kira-kira. Kalau nggak subscribe, bahaya. Tapi kalau subscribe, nanti dikasih kris. Tapi tenang nih, ini kan satu ini berapa orang nih kan? Iya. Satu orang ya subscribe itu luar biasa. Benar. Ya dari anaknya nanti ikut-ikutan. Iya. Pokoknya tenang dah. Iya. Nanti dari video ini harapannya bukan hanya subscribe-nya yang banyak, Ya. tapi orang yang mencintai keris Mencintai makin banyak. keris.
That's a point maksudnya. Itu poin dari podcast kita sebenarnya. Kalau saya sih sederhana kalau saya sebenarnya. Gimana, Bang? Oke, mungkin SEO-nya susah gitu ya. Iya. Jadi tinggal ketika ada event itu semua ASN tuh diwajibkan datang gitu. Itu harus. Jadi kesempatan bukan saya. Kesempatan Abang Habibie ini mungkin dari Pandai bisa menjelaskan, oh ini loh Chris, tak kenal maka tak sayang. Jadi benar. Tadi adik bilang pesannya mahal, sebenarnya tidak, tergantung. Tapi yang di belakang kita mahal, Bang. Oh ya, kita nggak usah bahas itu. Itu ntar ada ininya tuh, apa? Ada bayarannya. Minta jatah sama Jerry kalau disebut gitu. Wanitiro. Gitu. Ya, siap. Tapi kalau menurut saya yang paling mahal di antara kita berempat itu, Bang, bajunya, Bang. Oh gitu ya. Iya, ini kok saya ini beda sendiri. Oh, gitu. Kurang lobian berarti saya sama panitia. Siap. Oke, nah ini menarik nih teman-teman semua. Kita bicara tentang Chris. Tadi Bang Lalu bilang bahwa harusnya ASN itu juga dilibatkan. Artinya peran pemerintah, Bang. Pemerintah, selalu pemerintah. Iya. Siapa lagi? Ayo Om. Nggak begini, kita berbicara pandemi. Iya. Semua sektor berdampak. Iya. Tetapi nggak bisa kita pungkiri bahwa ASN yang plat merah itu kan masih disupport oleh pemerintah. Alhamdulillah, kan? tetap. Kan tidak mungkin dipotong 50%. Berbeda kalau swasta ya, apalagi yang seperti beliau tidak ada orderan, yang nggak ada yang gaji beliau. Kan begitu. Tetapi beliau masih confirm, masih tetap eksis. Apapun itu beliau tetap lakukan. Nah itu yang penting. Effort yang itu, kecintaan terhadap. Sekarang kalau makanya kembali lagi ke ASN tadi. Jadi dukungan semua pihak saya bilang, bukan dari ASN, mungkin dari sisi pengusaha. Jadi jangan dianggap ini tidak potensial. Karena banyak orang sekarang melihat-lihat, oh undangannya apa, eventnya siapa, penyelenggaranya siapa, baru mereka mau datang. Nah sekarang ini inti dari eventnya yang dilihat ya. Iya, ntar siapa nih gitu kan. Jadi yang mengekspos siapa dulu nih gitu. Ntar kalau gitu enggak lah, saya nggak mau buka. Jangan sampai seperti itu. Jadi segala sektor. Iya, padahal kalau misalkan ya gubernur datang ke sini itu kadis-kadis itu pasti ke sini dia. Ya itu maksudnya. Bukan saya yang ngomong ya. Iya, saya yang ngomong, Pak Gubernur harusnya ini ada waktu khusus lah buat teman-teman Chris nih. Tahun depan kira-kira Bang Habibie ya. Tahun depan harus. Nggak mungkin melalui podcast ini juga nanti Adek Yusril bisa sampaikan, minta audensi lah. Boleh. Ini kan abangnya minta diaudensi ketemu dengan Pak Gubernur, menyampaikan apa harapan ini loh. Ada aircraft di sini, kemanapun dia bisa dibawa Chris ini. Gitu. Iya. Karena banyak yang terlibat, sekali lagi saya bilang. Benar. Banyak. Nah, Bang Pandai. Siap. Ya. Kalau di Bali, Bang, sama seperti katanya Bang Lalu tadi, ada nggak kayak desakan keharusan dari pemerintah daerah kepada ASN-ASN-nya, misalkan kalau ada pameran, ada event-event itu, gitu loh, mendorong agar ASN atau semua stakeholder lah untuk datang di event itu? Itu sudah hampir sama deh seperti yang tadi. Ini kan dari gubernur ya. Kita bicara dari pemerintah lagi kan. Dari gubernur Wayan Koster sekarang, beliau mengadakan pameran ekonomi kreatif semua, termasuk ada Chris di sana, diharuskan ASN semua kabupaten datang. Diharuskan. Catat. Diharuskan. Highlight. Bold. Ya. Garis bawahi. Fontnya merah. Fontnya merah. Berarti something wrong dengan daerah kita. Setiap kabupaten, setiap kabupaten berapa ada dinas kan? Dinas A hari ini jam sekian. Betul. Dinas B hari ini jam sekian, kabupaten ini semua terdata. Baik. Ya, minim lah kita keluarkan. Kalau satu dinas itu mau ada 10 kepala bidang atau 10 gini, 100 kali 10 1 juta, belanjalah 1 juta. Betul. Enggak satu orang 1 juta enggak. 100 400 ayo bareng-bareng. Ini sampai tenis-tenisnya diajarin. Enggak apa-apa. Bener nih. Ini harus pemerintah dengar kan tenisnya nih. Benar. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, sebenarnya adanya Bang Pandai di sini, mohon maaf Bang, di sini juga sebagai pembanding gitu. Trigger ya. Iya, kita jadi dapat ilmunya bahwa Pertanyaannya soalnya. Makanya tadi saya bilang harus dibawa yang di Bali. Oke, gitu. siap. Ya, Biar yang nanti baik jadikan kita pembanding. pakai ya. Oke. Betul. Nah, ini menarik nih. Bang Habibie kembali lagi. Ya, Ini benar. masalah pemerintah lagi. Pemerintah benar. Iya Pak. Berarti pemerintah kita nggak sejauh itu melihat persoalan ini, Bang.
Iya. gitu loh. Kalau di Bali itu sampai ke akar-akarnya itu disuruh bergerak untuk bagaimana mewariskan menumbuh suburkan pikiran bahwa keris itu penting bagi kehidupan. Benar. Padahal kami ini bergerak 2013 itu ya. Iya. 2013 itu ada event, memang didukung sama pemerintah, tapi ekspektasinya tuh tidak seperti itu gitu kan. Iya. Artinya dari segi dukungan kan, kami bukan berbicara masalah bukan dapat uang atau apa gitu, tapi apa namanya support yang benar-benar kami rasakan itu. Ya alhamdulillah ini seperti ini kan. Maafin pemerintah ini sudah luar biasa itu kan. Tapi kan gitu. Kesannya itu apa? Ini mau audiensi kok. Hanya sekedar bukan audiensi, tidak dapat untuk menyampaikan oh ini loh program kami. Ini loh konsepnya yang kita mau bangun. Akhirnya melahirkannya seperti yang kita omongkan tadi itu. Iya. Artinya ya belum maksimal lah. Belum seperti yang kita harapkan. belum. Apalagi pemerintah ASN-nya sudah berkeris kan luar biasa. Iya ya, saya mikirnya kalau di Bali satu rumah itu harus satu keris. Ya minimal kalau di NTB tuh satu sekolah ya. Bahasa seperti itu. Ya satu OPD satu keris lah. Nah, satu keris gitu loh. Jadi ada di meja kadis itu kan kalau masuk orang kan. Tapi jangan sampai pergantian kadis kerisnya di bawah nanti. Iya, biasanya seperti itu, Bang. Nah, ini kan kita. Tapi bagus juga sebenarnya kalau begitu. Jadi kan Digantiin ya, gitu. PPN kan terus APBD-nya kan masuk lagi terus kan. Ekonomi kreatifnya Masuk. Oke, masuk. Nah, ini nih pembicaraan kita mengenai kris, teman-teman semua. Nanti saya tampilin ya videonya untuk kris-krisnya. Siapa tahu ada yang minat, nanti saya cantumin kontak person dari para pelaku usaha ini. Bang, kita udah masuk di segmen akhir. Siap. Ya, terima kasih banyak. Bang Pandey, masukannya sangat membangun untuk NTB. Semoga bisa untuk membangun semuanya. Oke, Bang Lalu, luar biasa. Apa namanya, satir lah bahasanya gitu ya. Serempet tapi nggak sampai lecet. Kan harus begitu. Serempet halus. Nah, Bang Habibie ini ketabrak kayaknya. Gimana Bang Habibie? Masalahnya gini, kenapa merasa tabrak gitu ya? Karena kita ini penyelenggara langsung gitu kan. Iya. Nah, jadinya sangat terasa sekali gitu kan. Beberapa kali seperti itu ya. Inilah keadaannya. Oke. Terakhir teman-teman semua, saya mau minta ke abang-abang saya nih closing statement-nya, Bang. Untuk pameran keris ini kesannya seperti apa dan harapannya untuk dunia perkerisan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat terus tumbuh. Kita harapin bukan Bang Pandey aja yang datang ke NTB dari Bali, tapi ada abang-abang kita yang lain yang mentransformasikan ilmu gagasan untuk perbaikan Nusa Tenggara Barat. Saya awali dari Bang Pandey. Harapannya gimana, Bang? Harapan saya untuk NTB, saya ke NTB dari tahun 2013 ya. Ikut pameran terus, tidak pernah absen, terkecuali pandemi kemarin. Iya. Saya sedikit menyampaikan, ayo bangkitlah pemerintah NTB, bantu perkerisan di NTB. Gitu aja. Oke. Bang Habibie, singkat, sederhana, Bang. Oh ya. Harus tajam, Bang. Oh ya, kalau dari komunitas sudah jelas itu menginginkan apa? 1 hari untuk menggunakan keris untuk ASN. Oke. Itu sudah membantu sekali untuk kami. Baik. Bang Lalu, Ya. harapannya untuk NTB dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Saya kebetulan menjadi salah satu asosiasi GM Hotel di DPD NTB. Itu yang memang skupnya nasional, dan saya juga menjadi ketua juga di beberapa asosiasi. Ada 3 asosiasi yang kebetulan saya bawahi, tentunya itu di bidang hospitality. Harapan saya, kembali lagi saya bilang bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik. Dan pariwisata ini bukan hanya berbicara masalah satu sektor, tetapi semua sektor akan terlibat. Iya. Mau bersifat industri, industri masuk ke pariwisata. Iya. Mau ke kebudayaan, kebudayaan masuk ke pariwisata. Apalagi ekonomi kreatif, untuk meningkatkan lagi kunjungan wisatawan, untuk menambah lagi pundi-pundi PAD dari pemerintah dalam hal Baik. ini. Baik, Saya artinya pikir itu. Harus ada peran serta dan aktif semuanya, sehingga terjadi terintegrasi dia. Oke. Nah, Dan ini diberikan ruang yang cukup khusus untuk culture tourism khususnya. Saya berbicara lebih global karena dalam culture ada keris. ada keris. Nah, ini keris ini salah satu warisan leluhur. Ya, Pak Gubernur ya, bahasanya seperti itu. Semua kita warga Nusa Tenggara Barat ini keris, Pak.
bukan pisau dapur. Jadi ini warisan leluhur, harus dijaga, harus kita bisa wariskan terus ke generasi kita. Caranya adalah buatkan payung hukum yang benar-benar bisa memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh pecinta keris di Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Ya, luar biasa katanya. Terima kasih banyak abang-abang saya, Bang Pande, Bang Habibie, Bang Lalu. Mudah-mudahan setelah event ini ya, yang paling penting saya bawa pulang keris satu, ya, baju satu, ya. Dan kita semua selalu dijaga dalam upaya kita terus membangun daerah kita tercinta. Siap. Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa teman-teman semua di podcast selanjutnya. Saya Yusril Iza Mahendra, ya, pecinta keris NTB, pecinta keris Indonesia, menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terus ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. See you. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Siap, Bang. Wah, ini saya udah kayak jadi pengawal nih.